Aku seorang fotografer yang suka mengunjungi tempat-tempat terbengkalai. Suatu hari, aku mendengar tentang perkebunan tua di pinggiran kota yang sudah lama ditinggalkan. Dulu, tempat itu milik keluarga kaya, tetapi kebakaran besar menghancurkan rumah utama dan menewaskan semua penghuninya. Sejak itu, warga sekitar sering melihat sosok wanita berbaju putih berkeliaran di sana. Aku tidak percaya hal semacam itu. Bagiku, tempat angker justru memiliki daya tarik tersendiri. Jadi, aku membawa kamera dan pergi ke sana saat senja. Jalan menuju perkebunan itu terjal dan dikelilingi pepohonan tinggi. Saat tiba, aku mendapati tempat itu benar-benar sunyi. Rumput liar tumbuh tinggi, dan sisa-sisa bangunan terlihat tertutup lumut. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar membuat suasana semakin mencekam. Aku mulai mengambil beberapa foto, mencoba menangkap keindahan kelam tempat itu. Namun, semakin lama aku berada di sana, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Seperti ada yang mengawasi. Aku mengabaikannya dan terus berjalan. Hingga akhirnya, aku menemukan sebuah rumah kayu tua di tengah perkebunan. Dan di sanalah semuanya dimulai. Aku melangkah mendekati rumah tua itu. Dindingnya kusam, jendelanya pecah, dan pintunya sedikit terbuka. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk menusuk hidungku. Aku mengangkat kameraku dan mengambil gambar. Namun, tiba-tiba kamera berbunyi sendiri seperti ada sesuatu yang memicunya. Aku melihat layar kamera dan darahku langsung membeku. Dalam hasil foto itu, ada sosok wanita berambut panjang berdiri di bawah pohon, menatap ke arahku. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Mungkin hanya bayangan atau efek pencahayaan. Namun, saat aku menurunkan kamera dan melihat langsung ke arah pohon itu, tidak ada siapa-siapa. Aku mulai merasa tidak nyaman. Angin bertiup lebih kencang, membuat ranting-ranting pohon bergesekan seperti suara bisikan. Lalu, samar-samar terdengar suara tawa kecil. Aku membalikkan badan, tapi tak ada siapapun. Aku harus keluar dari sini. Saat aku berbalik untuk pergi, pintu rumah tua itu berderit terbuka lebih lebar. Jantungku berdebar. Aku tahu seharusnya aku tidak masuk, tapi rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Aku melangkah ke dalam. Lantainya penuh debu, dan ada bekas jejak kaki yang tidak kuketahui berasal dari siapa. Di tengah ruangan, ada kursi goyang tua yang perlahan bergerak sendiri. Aku mendekat. Tepat saat aku mengangkat kamera untuk mengambil gambar, terdengar suara bisikan di telingaku. Pergi. Aku melompat mundur. Kamera hampir terjatuh dari tanganku. Suara itu begitu dekat, seperti seseorang berdiri tepat di sampingku. Tapi aku sendirian. Aku mencoba mengatur napas, meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasi. Namun saat aku menoleh ke sudut ruangan, ada cermin besar yang retak. Dan di cermin itu, aku melihatnya. Wanita bergaun putih, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di belakangku. Aku membeku. Tubuhku terasa kaku, seolah energi di dalam ruangan ini menahanku. Lalu ia bergerak. Tangannya yang panjang dan pucat terangkat menunjuk ke arahku. Aku langsung berlari keluar. Aku keluar dari rumah tua itu dengan napas tersengal. Aku ingin segera pergi dari tempat ini. Namun sebelum pergi, aku melihat kameraku sekali lagi. Saat aku membuka galeri foto, wajah wanita itu semakin jelas. Dalam foto terakhir, ia sudah berdiri tepat di belakangku. Dan lebih buruknya lagi, di layar kamera, matanya kini menatap lurus ke arahku. Aku merasa mual. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari balik semak-semak. Aku berlari secepat mungkin. Aku berhasil keluar dari perkebunan tua itu dan langsung kembali ke rumah. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua hanya ilusi. Namun, saat aku memeriksa foto-foto di komputer, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di setiap foto, sosok wanita itu semakin dekat. Dari kejauhan, ke belakangku, hingga di foto terakhir, ia tersenyum dengan mata merah menyala. Dan di cermin kamarku, aku melihat bayangan di belakangku. Aku tidak sendirian. Aku menutup laptop dengan panik. Napasku tersengal, keringat dingin membasahi tengkuk. Ini tidak mungkin. Aku hanya berkunjung ke perkebunan tua itu sebentar. Jadi kenapa rasanya seolah sesuatu ikut pulang bersamaku? Aku menghapus semua foto yang kuambil. Tetapi meskipun file itu telah kuhapus, bayangan sosok wanita itu tetap terpatri dalam pikiranku. Matanya yang merah, senyumnya yang mengerikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suasana kamarku terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Aku mencoba mengabaikannya dan membenamkan diri di bawah selimut. Lalu suara itu datang. Krek, seperti suara kuku yang menggores lantai. Aku menahan napas. Suara itu semakin mendekat. Krek. Aku ingin menoleh, tetapi tubuhku terasa berat.
Seakan ada sesuatu yang menahanku untuk tidak bergerak. Lalu terdengar bisikan lirih tepat di samping telingaku. Kau melihatku, sekarang aku akan menemui. Aku menjerit dan langsung bangun. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di cermin kamar ada bekas goresan panjang. Aku mulai sadar, ini belum berakhir. Aku memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Aku menyalakan semua lampu dan duduk di depan laptop, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang perkebunan tua itu. Saat aku mengetik, layar laptop tiba-tiba berkedip. Seluruh ruangan mendadak gelap, lampu mati. Aku meraba-raba meja, mencoba mencari ponsel untuk menyalakan senter. Saat itulah aku melihatnya. Di pintu kamarku, ada bayangan hitam berdiri diam. Siluetnya samar, tetapi aku bisa melihat rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Aku memaksa tubuhku untuk tidak gemetar. Ini bukan nyata, ini hanya imajinasi. Tetapi saat aku mengedipkan mata, bayangan itu sudah ada di depan meja. Dan bisikan itu terdengar lagi. Kau tidak bisa lari. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan paginya, aku menemui seorang warga tua di dekat perkebunan itu. Aku menceritakan semua yang kualami. Wajahnya langsung pucat. Kau sudah membuat kesalahan besar, nak, katanya dengan suara bergetar. Ia bercerita bahwa wanita itu adalah penghuni terakhir rumah perkebunan. Ia dituduh sebagai penyebab kebakaran yang membunuh keluarganya. Warga marah dan menghukumnya dengan kejam. Tetapi sebelum mati, ia bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang mengusik rumahnya. Aku merinding. Jadi bagaimana cara menghentikannya? Tanyaku. Orang tua itu menatapku lama. Kau harus kembali ke sana dan meminta maaf. Jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tahu ini gila. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kembali ke perkebunan itu. Sore itu, aku berdiri lagi di depan perkebunan tua. Suasana masih sama, sunyi dan mencekam. Aku berjalan perlahan menuju rumah kayu, menggenggam kamera erat. Hatiku berdebar tak karuan. Begitu aku memasuki rumah, hawa dingin menyergap. Aku berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara lantang, "Aku minta maaf. Aku tidak berniat mengusikmu." Hening, tidak ada suara, tidak ada jawaban. Aku merasa lega, sampai tiba-tiba pintu tertutup sendiri dengan keras. Dan suara tawa itu kembali menggema. Aku menoleh. Di cermin yang retak, ia berdiri di belakangku. Tersenyum. Aku mencoba berlari, tetapi sesuatu mencengkeram kakiku. Aku jatuh, dan dunia di sekitarku berubah menjadi kegelapan. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi berada di rumah tua itu. Aku berada di ruangan yang gelap, hanya diterangi cahaya merah samar. Bau busuk memenuhi udara. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku mencoba berlari, tetapi dinding-dinding ruangan semakin menyempit. Aku menjerit, tetapi suaraku tidak keluar. Sosok itu muncul dari kegelapan, berjalan perlahan ke arahku. Kau tidak seharusnya kembali. Seketika aku menyadari sesuatu. Aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Aku telah menjadi bagian dari kutukan itu. Aku berlari, mencoba mencari jalan keluar dari tempat mengerikan ini. Tetapi sejauh apapun aku berlari, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Cermin retak dengan bayangan wanita itu. Tiba-tiba, cermin itu bergetar. Aku melihat refleksiku di dalamnya. Tapi ada yang salah. Di dalam cermin, aku tidak sendiri. Aku melihat diriku sendiri, tetapi dengan mata merah menyala dan senyum yang sama seperti wanita itu. Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin meraihku dan menarikku masuk. Aku menjerit, gelap. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu kemana aku menghilang. Yang tersisa hanyalah kameraku, tergeletak di lantai rumah tua itu. Dan di foto terakhir, terlihat aku sendiri berdiri di depan cermin dengan mata merah menyala. Aku terbangun di tempat yang asing. Dunia ini gelap, berkabut, dan penuh bisikan samar. Aku tidak tahu sudah berapa lama terjebak di sini. Aku mencoba mengingat siapa diriku, tetapi setiap detik yang berlalu, ingatanku terasa semakin kabur. Aku berjalan tanpa arah, hanya mengikuti suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Hingga akhirnya, aku melihat sesuatu yang familiar, sebuah rumah tua. Rumah yang sama dengan yang kudatangi sebelumnya. Aku masuk ke dalamnya, berharap menemukan jawaban. Di dalam, ruangan terasa lebih besar dari sebelumnya, seperti labirin yang tidak berujung. Cermin retak masih berdiri di sudut ruangan. Tetapi kali ini, refleksi yang muncul bukan hanya aku, melainkan sosok wanita itu. Ia menatapku dengan senyum menyeramkan. "Kau masih ingin kembali?" Suaranya bergaung di sekelilingku. Aku menelan ludah. Aku harus mencari jalan keluar. "Kenapa aku ada di sini?" Tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu tertawa pelan, lalu berbisik, "Karena kau memanggilku." Aku tidak mengerti. Aku hanya datang untuk memotret.
Apa maksudnya aku yang memanggilnya? Lalu, tiba-tiba aku mengingat sesuatu. Sebelum berangkat ke perkebunan, aku sempat membaca legenda tentang tempat itu. Aku bahkan mengucapkan namanya dalam hati. Apakah mungkin itu yang membangunkannya? Aku harus keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya? Aku menelusuri rumah tua itu, mencari sesuatu yang bisa membantuku kembali ke dunia nyata. Saat melewati salah satu ruangan, aku melihat sebuah meja dengan lilin-lilin yang menyala sendiri. Di atasnya ada secarik kertas dengan tulisan yang tampak lusuh. Untuk melepaskan diri, kau harus mengembalikan apa yang kau ambil. Apa maksudnya? Aku tidak mengambil apapun dari tempat ini. Namun, saat aku melihat ke arah kamera yang tergantung di leherku, aku menyadari sesuatu. Foto-foto. Aku menangkap gambarnya dalam kamera. Mungkin itu yang membuatnya terikat padaku. Tanpa berpikir panjang, aku membuka galeri dan mulai menghapus semua foto yang kuambil di perkebunan itu. Tetapi sebelum aku bisa menghapus yang terakhir, kamera tiba-tiba mati. Lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Angin kencang berhembus, dan suara tawa wanita itu semakin menggema di sekelilingku. Aku merasa tubuhku ditarik ke belakang. Aku berusaha melawan, tetapi semakin kuat aku berjuang, semakin dalam aku tenggelam ke dalam bayangan. Aku berteriak, dan tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Aku terbangun dengan napas tersengal. Aku berada di kamarku. Lampu kamar menyala dan semuanya terlihat normal. Aku meraba tubuhku, memastikan aku benar-benar ada di sini. Apakah itu hanya mimpi? Aku segera mengambil kameraku dan memeriksa galeri. Semua foto dari perkebunan itu telah hilang. Aku merasa lega. Mungkin aku benar-benar berhasil kembali. Namun saat aku menatap cermin di kamar, aku merasakan sesuatu yang aneh. Refleksiku tampak sedikit berbeda. Mataku terlihat lebih gelap. Dan saat aku berkedip, aku melihat bayangan wanita itu sekilas tersenyum di balik refleksiku. Aku membeku. Aku mungkin telah kembali. Tapi apakah aku masih sepenuhnya diriku sendiri? Sejak malam itu, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku lebih sering melihat bayangan di sudut ruangan. Suara tawa lirih terkadang muncul saat aku sendirian. Dan yang paling aneh, cermin di rumahku seringkali berembun dengan tulisan yang muncul sendiri. Aku mencoba mengabaikannya. Tetapi semakin lama, aku merasa tidak bisa melarikan diri. Suatu malam, aku terbangun karena suara bisikan tepat di telingaku. Saat aku membuka mata, aku melihatnya berdiri di samping tempat tidurku. Dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa berteriak. Ia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajahku, dan dengan suara yang nyaris seperti desahan, ia berkata, "Kini, kau adalah bagian dariku." Lalu, semuanya menjadi gelap. Dan keesokan harinya, tidak ada yang bisa menemukan keberadaanku. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kameraku, yang tergeletak di atas tempat tidur dengan satu foto terakhir di dalamnya. Sebuah foto dengan wajahku, tapi bukan aku yang tersenyum di dalamnya. Aku terbangun dalam kegelapan, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa terjebak. Hawa dingin yang sebelumnya membelengguku perlahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang samar. Aku melihat sekeliling. Tidak ada rumah tua, tidak ada cermin retak, tidak ada sosok mengerikan yang mengawasiku. Hanya kegelapan yang perlahan memudar. Lalu aku mendengar suara. Bukan bisikan menyeramkan, melainkan suara lembut yang memanggil namaku. Aku mencoba mengikutinya, berjalan menuju titik kecil cahaya yang muncul di kejauhan. Semakin dekat aku melangkah, semakin terang cahaya itu. Hatiku berdebar, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan harapan. Saat aku mencapai cahaya itu, aku merasa tubuhku menjadi ringan. Seperti ada sesuatu yang terlepas dariku, beban yang selama ini menghimpit jiwaku menghilang. Aku menutup mata, membiarkan cahaya itu menelanku sepenuhnya. Ketika aku membuka mata lagi, aku berada di kamarku. Benar-benar di kamarku. Aku bisa merasakan kasur yang empuk, sinar matahari yang masuk melalui jendela, dan suara burung berkicau di luar. Aku duduk terengah-engah, memegang wajahku sendiri. Aku masih di sini. Aku benar-benar kembali. Aku segera berlari ke cermin. Aku melihat refleksiku. Tidak ada mata merah, tidak ada bayangan lain. Hanya aku, dengan wajah yang kelelahan, tetapi bebas. Kutukan itu telah berakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa begitu lama, aku tersenyum.